Shalom adik-adik sekolah minggu. Horas. Shalom. Siapa nih ya? Bang Brian. Shalom Kak Rani. Shalom. Shalom Bang. Bang Nathan. Kak Sofia. Shalom Kak. Apa lagi nih ya yang belum hadir ya? Baik. Ya. Bentar lagi Bang Skill mau join. Ya, shalom Bang Skill. Biar adik-adik sekolah minggu ibadah ta banding sadarion aima marbahasa Simalungun. Jadi adik-adik sekolah minggu ibadah kita hari ini menggunakan bahasa Simalungun. Rindu kan dengan bahasa Simalungun? Rindu ya. Baik. Adik-adik sekolah minggu. Oke. Pukahitama kebaktiata. Saat teduh mahita lobe ase ipukahitama kebaktianta bani sadaya. Saat teduh. Bukan di bawahnya. Dimulai. Bawahnya juga. Ini. Suci. Iya. Saat teduh selesai. Biar ase ipukahitama kebaktianta mandoding mahita bani doding rohani aima mega-mega HP langit. Silakan Bang Sam. Mega-mega HP langit, apa bunga-bunga pe, ning amado manuk-manuk, nai bata ipuji bei. Geharangan pakondolok, sai marata-rata bei, kanap jalma pe manolok, nai bata ipuji bei. Silakan Mem. Hadir. Siap mahita jongjong. Ibagas goran ninai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa ing sito palangit pakon panoon. Amin. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata pargogo naso tarimbang, maka tahun terima kasih doa nami hubamu, halan hidup, ipa talar jana ipa jonam ham, rajaunmu itong-atong marhitehon ni hatamu. Gabe marianan hanami ibagas haliharon, dopakon hamma bohimuin huben nami, ase tetap hapor sayaon nami, anjaha lambin pasing, jana ondos hanami, huhaluahon apa huha guluhan nasa dokah ni.
Amin. Hundul Mahita. Itu Pak Mem. Laho memuji Tuhan kita, mendoding mahita, membanding lagu rohani Aima sesi holusian. Silakan Bang Sam. Sai si holusihanku, Ham Yesus Tuhan kin, bai toruni uhurmu, lam di hatamu, sona bahenonku, lau mandalan konin, sai hamba Allah Tuhan, menolong au izin. Sai si holusihanku, Ham Yesus Tuhan kin, ganu paningon saut, titani bapain, sona bahenonku, lau mandalan konin, ai anggolang Tuhanku, menolong au izin. Dean, adik-adik sekolah minggu, Sonari membaca ayat hafalan Mahita, Dr. Kosiai membaca Tita Mahita. Silakan Bang Sam. Adik-adik sekolah minggu, buka hitama bibelta aima natar surat bani podah bindu tolu ayat 10 tolu dan subani 10 Kalau di dalam bahasa Indonesia artinya podah adalah Amsal. Ya. Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Kita baca ayat hafalan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Lanjut Bang. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi kekuatan perak dan hasilnya melebihi emas. Silakan Kak Rani diulangi kembali Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ya, terima kasih Kak Rani. Sekarang kita baca dalam bahasa Simalungun. Silakan Bang Sam. Simalungunnya nggak ada Bang, yang untuk hafalan. Oh, bentar ya Bang. Aku ini dulu share dulu. Bentar ya Bang. Udah nampak nggak Bang? Udah Bang, nampak.
Oke, Bang. Oke. Adik-adik sekolah minggu, materi dah. Sudah nampak belum? Udah bang. Udah, Bang. Sama ya. Ya. Hata dinai bata nagabe si basaon bata bani sadarion. Aiman natar tulis bani poda bintu tolu ayat 10 tolu dan suban 14. Auma membaca parlobe keposiai adik-adik sekolah minggu membaca napa dua. Poda bintu tolu ayat 10 tolu dan subani 14. Martua do jolma na dapotan hapentaran apa jolma na cupahan pangarusion ay na mandapot ay dearando ay humbani na mandapot pirak arganando ay humbani omas. Napaduahon adik-adik sekolah minggu membaca ma poda minggu tolu ayat 10 tolu dan 9 Biar Bang Skill bahasa Malobe poda bintu tolu ayat 10 tolu dan 9 Martua do jolma na dapotan hapentaran apa jolma na jumpahan pangarusion aina mandapot ai dearan do ai humbani na mandapot pira harganan do ai humbani omas. Ya, biar jati tupa Bang Skill domai bahasa deposiai masuk maita hutika mar bahasa Malungun Malube deposiai mar bahasa Indonesia. Ya. Bahasa hitam mah serentak adik-adik sekolah minggu pakonau 223 ya kita paduahon lang malu ganaonmu anjalang malu usianmu barang AHP nai bagus bah pakon naito runitano anggo nagabe si sumbahon barang si bangsa. Ya. Sonari bahasa hitam mah titap paduahon bahasa Indonesia. Silakan Bang Sam. Taurat. Baik, adik-adik kita baca Taurat yang kedua. Kita bacanya secara bersama-sama. 223 ya. Taurat kedua. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada di atas bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan beribadah kepadanya. Ya, terima kasih adik-adik dari Tupa Bani Nasyam, adik-adik sekolah minggu. Biar laho manangar hatani nebata kita Bani Sadarikon. Aima parlobe mandoding maita baginupan si dalanan muin. Bani na membuan hatani nebata aima mempide. Silakan Bang Sen. Mandoding maita bani lagu rohani baginupan si dalanan.
Sion, dos by tujuanmu. Kedaoh mahon si dalanan min ulang haman dolei izin seng boy soto ham bahenonin asal Yesus ban hasoman min. Sanggahlo jaham mamikirin bani Yesus patugahin nangayo tanam bani dalan min ay ibotoh dogan upani. Kedaoh mahon si dalanan min ulang haman dolei izin seng boy soto ham bahenonin asal Yesus ban hasoman min. Kedaoh mahon si dalanan min ulang haman dolei izin seng boy soto ham bahenonin asal Yesus ban hasoman min. Silakan, Mem. Mem, suaranya belum dibuka, Mem. Bagian bawah, Mem, yang ada tanda ininya, tanda mikrofon bagian bawah. Bagian bawah, Mem, yang tanda mic dia. Sebelah kiri, Mem. Bagian bawah sebelah kiri. Halo, Dik. Udah, Mem. Udah denger, Mem. Iya, Mem. Udah kan? Iya, Mem. Oke.
Halo adik-adik sekolah minggu. Halo, Mem. Halo, Mem. Ya, oke. Kita ada jumpa kan? Nah, salam semua adik-adik sekolah minggu. Halo, Mem. Ya, makasih. Apa kabarnya? Sehat, Mem. Luar biasa. Ayo semuanya sama-sama. Apa kabarnya? Luar biasa. Iya, Luar biasa. bagus. Oke, makasih. Harapan Mem juga sehat-sehat semuanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan atau udah bernyanyi, bergembira, berdoa, membaca firman Tuhan, ayat hafalan, ya kan? Kemudian juga sudah membaca titah. Oh iya, ada yang masih belum, yaitu apa? Mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Nah, firman Tuhan kita hari ini yaitu yang kita ambil dari mana? Siapa yang tahu? Dari mana? Dari kitab Kejadian, ya kan? Nah, semuanya coba kita siapkan dulu Alkitab kita. Semuanya sudah ada. Siapa yang belum? Ayo disiapkan. Udah semuanya? Udah diambil Alkitabnya? Halo, udah? Sudah. Oke. Iya, Mem tadi nggak dengar. Habis suaranya sih nggak dijawab, jadi Mem nggak tahu. Ya, oke lah kalau begitu ya. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, kita berdoa supaya kita dengarkan firman Tuhan ya. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan masih memberkati kami dan menyertai kami. Pagi hari ini Tuhan kami sudah berkumpul mendengarkan firman-Mu walau melalui Zoom. Engkaulah yang membuka pintu hati kami supaya kami bisa menerima firman-Mu yang begitu indah untuk modal kami dan bekal kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah perkumpulan kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian. Ya, udah? Halo. Halo adik-adik Mem. Halo, Mem. Sudah diambil Kejadian? Kejadian 30. Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Perjanjian lama atau perjanjian baru, anak? Perjanjian lama. Ya, bagus perjanjian lama. Ya kan? Nah, ayo kita baca sama-sama ya. Oke, kita baca sama-sama Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Nah, 1, 2, 3 sama-sama. 2, 3 ya. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Kupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat
di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu di hadapannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan hewan baginya sendiri. Dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, dia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Oke, nah judul kita hari ini yaitu tentang Yakub dan Laban, ya kan? Adik-adik sekolah minggu, semuanya judulnya hari ini kreatif atau bekerja dalam hidup di masa pandemik. Itulah judul kita hari ini ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita hari ini menceritakan tentang kisah Yakub dan Laban. Ya. Siapa yang masih ingat tentang Yakub dan Laban? Siapa yang tahu siapa itu Yakub? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu Yakub itu? Nah, kalau nggak ada, nah Yakub itu adalah saudara Esau, ya kan? Nah, kamu masih ingat enggak Abraham? Anak Abraham ada berapa? Siapa yang tahu anak Abraham ada berapa? Ada 2, yaitu kan Ishak dan Ismail, iya kan? Nah, yaitu Ishak menikah dengan Ribka, ya kan? Ribka memiliki anak yaitu Esau dan Yakub. Nah, Esau dan Yakub jadi saudara Esau adalah Yakub. Nah, Ribka juga mempunyai saudara laki-laki yang bernama Laban yang tinggal di Haran, ya kan? Nah, jadi Laban itu adalah paman atau tulang daripada Yakub. Nah, misalnya adik mama kita ya, adik mama kita laki-laki itu adalah paman kita atau tulang. Nah, jadi Yakub dengan Laban adalah bersaudara keluarga. Yakub memanggil Mem.
Mem, suara nggak kedengaran, Mem. Mikrofon, Mem. Mikrofonnya satu lagi, Mem. Gimana ya? Oke, Mem, udah hidup, Mem. Silakan, Udah? Mem. Udah, Mem. Oke. Oke, Jadi Mem. aku lanjut lagi. Lanjut, Mem. Lanjut, Mem. Oke lah, kita lanjut lagi. Ya, Esau dan Yakub mempunyai sifat dan keinginan yang berbeda. Nah, kenapa Mem katakan seperti itu? Esau bertubuh, berbadannya berbulu dan suka tinggal di padang. Dia pandai berburu. Nah, ayahnya Ishak senang makan daging buruannya dan sayang kepadanya. Nah, ya kan? Kemudian sedangkan Yakub adalah seorang yang sangat tenang. Dia suka tinggal di rumah atau di kemah. Kulitnya bersih dan mulus. Dan ia sangat disayangi ibunya Ribka. Nah, jadi dua orang yang berbeda. Satu senang bekerja, satu lagi bagaimana? Satu lagi suka tidur-tiduran di rumah. Nah, walaupun mereka bersaudara, Esau sangat membenci adiknya Yakub. Karena Yakub telah menyakiti hati Esau, yaitu dengan cara yang pertama apa adik-adik? Nah, siapa yang tahu? Nah, yang pertama yaitu menukar hak kesulungannya dengan kacang merah. Dia memberikan ketika Esau pulang dari ladang, nah ya dia melihat sedang memakan kacang, lalu dibilangnya aku mau, tapi kata Yakub tukarlah hak kesulungan, berikan kepadaku, ya kan? Nah, sehingga dia memberikannya hak kesulungan itu hak yang paling besar. Nah, tadinya si Esau yang paling besar, dia meminta supaya Yakub itu memiliki hak kesulungan menjadi abang. Nah, yang kedua yaitu dengan diam-diam Yakub memberikan makanan kepada ayahnya yang disiapkan oleh ibunya. Nah, tadinya ayahnya meminta kepada si Esau. Ternyata setelah didengar ibunya, lalu dia memberikan dan ibunya memerintahkan ya Yakub untuk mengambil seekor domba yang cantik dan memasaknya, lalu diberikannya kepada ayahnya. Nah, Esau sangat marah kepada Yakub. Lalu ibunya Yakub pergi dan ia pergi menyuruh Yakub pergi ke kampung pamannya Laban untuk lari ke padang Aram. Nah, paman Laban dan Yakub memiliki hubungan pertalian kekeluargaan, ya. Jadi dia menyuruh untuk pergi ke sana supaya hati Esau lama-kelamaan akan menerima dan tidak marah lagi kepada adiknya Yakub. Nah, ikatan kekeluargaan rupanya atau persaudaraan bisa dikalahkan oleh kepentingan pribadi, yang berarti bahasa kepentingan pribadi itu di atas segala-galanya. Nah, adik-adik. Nah, ya. Jadi kita sebenarnya tidak boleh seperti itu, ya. Kita harus menghargai abang kita. Tapi Esau tadi tidak menerima hal seperti itu, ya. Akhirnya hal yang seperti itu tidak mereka inginkan. Ia senang Yakub tinggal di rumahnya. Nah, lalu dia pergi ke tempat tulangnya tadi dan dia tinggal di situ. Laban menerimanya enggak? Pamannya tadi menerimanya enggak? Pamannya tadi menerimanya dengan senang hati. Kenapa? Bukan karena Laban itu dengan sukacita menerimanya, tetapi dia berniat tidak baik. Kenapa tidak baik membilang? Karena dia berniat kalau Yakub nanti tinggal di situ,
maka dia akan menjadi pembantu di dalam merawat domba-dombanya, ya kan? Nah, Laban semakin senang karena Yakub seorang gembala yang baik, penggembala yang baik. Kemudian dia sangat kuat dan dia pandai merawat dan mengurus domba-dombanya. Nah, Yakub juga seorang yang telah diberkati oleh Allah. Sama seperti yang tadi Mem bilang kan, Allah memberikan embun dari langit dan tanah yang gemuk di bumi. Bahkan gandum dan berlimpah anggur, dan siapa yang memberkatinya akan diberkati. Nah, itu ada tertulis di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-26 sampai ke 28. Maka tidak heran bahwa bila Laban memanfaatkan Yakub untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah, Laban itu memanfaatkan tenaga Yakub untuk kepentingan pribadi sendiri, untuk kebutuhan sendiri, untuk keenakan sendiri oleh Laban. Nah, Laban itu memiliki banyak domba dan banyak lembu. Dan Yakublah yang diharapkannya menggembalakan dan merawat domba-dombanya itu. Nah, adik-adik yang Mem sayangi, nah, Laban memiliki 2 putri yang cantik-cantik, yaitu siapa? Ayo, ada yang tahu? Siapa? Lea dan Rahel. Nah, Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Tetapi menurut tradisi harus kepada Lea. Nah, karena Lea lah yang tertua pada saat itu. Akhirnya bagaimana ya? Sedangkan dia senang kepada Rahel. Tetapi karena Lea yang paling tua, bagaimana? Nah, akhirnya Yakub harus bekerja selama 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel, ya kan? Nah, ditunggu waktunya. Dia harus bekerja, menunggu giliran agar Rahel bisa diterimanya, ya. Yakub ditipu oleh Laban agar lebih lama lagi bekerja untuk Laban. Nah, adik-adik sekalian, oleh sebab itu Yakub menggunakan kecerdikannya untuk mendapatkan ternak Laban sebagai upah bekerjanya. Gimana ya katanya? Daripada aku disuruh bekerja tanpa upah. Nah, akhirnya siapa? Si Yakub berpikir dan menggunakan kecerdikannya untuk mendapatkan ternak Laban sebagai upah kerjanya. Nah, daripada aku tidak punya upah, aku memikirkan bagaimana supaya aku bisa memperoleh upah dari ternak-ternak Laban. Nah, jadi mereka mengadakan kesepakatan antara Yakub dan Laban, ya, untuk memperoleh upah tadi. Ada di Kejadian 30 ayat 22. Nah, Laban menyetujui kesepakatan mereka bahwa domba yang hitam dan yang bintik-bintik dan yang belang-belang adalah bagian Yakub karena jumlahnya lebih sedikit dan tidak ada harganya untuk hewan-hewan yang hitam, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Namun, karena kesetiaan Yakub dalam bekerja, memiliki pengetahuan tentang merawat domba-domba dan cara menggembalakan yang baik, serta memiliki keterampilan dan kepintaran dan kreatif dalam mengurus dan merawat serta membuat hewan-hewan yang hitam, bintik-bintik, dan belang-belang menjadi banyak, dan memilih hewan dan memisahkan hewan yang kuat dan hewan yang lemah. Nah, dari pengalaman yang diperolehnya ketika 14 tahun dia bekerja di tempat si Laban. Nah, sehingga bisa menseleksi dan memisahkan hewan yang kuat sehingga dapat domba-domba unggulan dan
mampu membedakan hewan yang kuat dan yang lemah. Nah, segala yang kuat digabungkan ke tempat yang kuat milik Yakub, dan segala yang lemah digabungkan ke tempat Laban. Nah, itulah keterampilan kebijakan daripada si Yakub tadi. Ternyata akal-akalan Laban untuk memperkaya Yakub, memperkerjakan Yakub, dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi Yakub dan juga mendatangkan kebaikan yang dari Tuhan untuk Laban. Nah, Tuhan tidak mencelakakan Laban, tetapi Tuhan juga memberikan keuntungan untuk Yakub dan Tuhan juga memberikan keuntungan untuk Laban. Nah, pengalaman Yakub mengajarkan kita supaya kita jangan hanya bisa berpangku tangan, ya kan? Nah, berharap berkat Tuhan turun dari langit. Tetapi kita harus juga mau bekerja keras dan menggunakan kecerdasan, keterampilan, dan harus kreatif. Nah, supaya baik, kita meminta hikmat dari Tuhan. Nah, seperti yang kamu ingat siapa? Salomo kan adik-adik? Nah, sambil memohon agar Tuhan memberkati segala macam kegiatan kita. Kalau misalnya belajar, nah jangan hanya kita tunggu mama kita. Ya kan? Kalau mama kita bekerja bagaimana? Kita nggak bisa mengerjakan PR. Nah, bisa kita kerjakan PR. Apalagi situasi sekarang ini kan adik-adik. Nah, kita mau belajar, ada PR dari guru, kita kerjakan. Walaupun mama kita tidak ada di rumah. Ya kan, kita kerjakan di rumah sendiri. Nah, kita buat baru setelah mama kita pulang, baru kita tanyakan mama kita apakah sudah benar atau belum. Ya kan? Nah, tetapi sudah kita lebih dahulu kita kerjakan dengan baik. Ya kan adik-adik? Nah, untuk itu kita harus bisa berusaha dan bekerja keras. Nah, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita itu dengan baik dan bisa menerima berkat-berkat dari Tuhan dengan cara mengerjakannya dengan baik, adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan mempraktekkannya di dalam kehidupannya adalah orang-orang yang bijak, ya kan? Nah, kalau kita hanya menerima, itu namanya tidak bijak dan tidak kreatif, seperti Yakub. Nah, sehingga pengetahuan yang ada pada Yakub dan ada pada kita adalah kita peroleh dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita talenta yang berbeda-beda, ya kan? Nah, ada yang talenta bernyanyi, nah, ada talenta menari, ada yang talenta bermain musik, kemudian ada yang membuat puisi, bahkan ada yang berolahraga. Apalagi contohnya? Nah, macam-macam lagi ya, masih banyak lagi talenta yang diberikan Tuhan. Nah, pada masa pandemi ini, nah marilah kita pergunakan setiap talenta yang kita miliki. Nah, kita pergunakan dengan baik. Belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun tanpa bantuan orang tua, mengerjakan PR diri sendiri, dan mengurangi memegang HP. Nah, HP kita itu kita pergunakan untuk belajar, adik-adik. Apalagi kita masih ada yang online sebagian, ada yang sudah tatap muka. Nah, tatap muka sudah sangat baik, bisa kita lakukan di sekolah, bisa kita bertanya kepada guru dan teman. Nah, yang masih online, nah kita mempergunakan HP misalnya. Nah, kita harus pandai mempergunakan HP kita itu. Ya, jangan sepenuhnya HP itu kita pegang untuk bermain-main. Pergunakanlah untuk belajar. Nah, ketika orang tua
tidak ada di rumah, kita mengerjakan PR kita dengan baik. Kita mengerjakan sendiri sehingga kita bisa mempergunakan HP kita sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, adik-adik sekalian, nah kita harus mengerjakan tugas kita sendiri. Setelah selesai kita mengerjakan tugas kita sendiri, nanti mama dan papa kita udah pulang, kita periksakan lagi kepada orang tua. Apakah yang kita kerjakan itu sudah benar atau belum? Nah, kita harus bisa mengerjakannya dengan baik. Kita harus mampu menyelesaikannya sendiri dengan baik. Nah, adik-adik yang mem sayangin, kita harus kreatif dalam menyelesaikan tugas-tugas kita juga. Sehingga adik-adik dapat tetap berkarya walaupun dalam situasi apa, walaupun dalam situasi saat sekarang situasi pandemi, ataupun dalam situasi masih sudah tatap muka, ataupun dengan cara online, kita bisa berkarya walaupun dalam keadaan begitu. Ya, Allah juga menginginkan kita untuk apa? Untuk hidup jujur. Nah, jangan untuk pekerjaan kita itu kita andalkan sama mama kita, PR kita berikan sama mama kita. Nah, tetapi kita harus jalani, kita harus kerjakan dengan baik, bersifat jujur, bersifat bekerja sendiri. Nah, supaya kita juga bisa menjalin hubungan dengan sesama dan tetap berdasarkan pada kejujuran. Adik-adik juga selalu mementingkan kepentingan bersama. Karena apa? Mem bilang seperti itu. Jangan mengandalkan mama terus. Ya kan? Mamanya bekerja, sudah kerjakanlah pekerjaannya di rumah dengan baik. Ya. Kemudian bisa kita bekerja sama setelah selesai segala tugas-tugas kita bisa berkarya sendiri, kita menyelesaikan tugas-tugas kita sendiri dengan penuh sukacita dan akhirnya kita bisa melaksanakan kehidupan kita dengan penuh damai dan sejahtera. Itulah yang kita peroleh dari kisah Laban dan Esau yang memiliki perbedaan yang berbeda. Tetapi Tuhan menginginkan dan memberikan kekuatan kepada Yakub. Dengan pertolongan Tuhan, dia semakin kaya dan semakin sejahtera. Nah, adik-adik yang menyayangi, kita juga seperti itu. Kita harus mampu berkarya, kita harus mampu melaksanakan tugas kita harus mampu dan membuat segala sesuatu sehingga kita bisa berkarya di dalam tugas-tugas kita, di dalam kehidupan kita dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, terima kasih adik-adik. Hari ini firman Tuhan telah Mem sampaikan, semoga adik-adik sekolah minggu juga semuanya harus bisa berkarya dan melakukan seluruhnya dengan penuh hikmat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Nah, mari kita berdoa. Oke. Lipat tangannya seluruhnya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, yang menjadi modal kehidupan kami, seperti Yakub yang selalu setia kepadamu. Dia selalu meminta kekuatan, meminta hikmat yang daripadamu, sehingga apa yang dia kerjakan Tuhan bisa menjadi sukacita bagi Yakub sendiri dan bagi Laban. Begitu juga kami adik-adik sekolah minggu Tuhan, Engkau berikan sukacita pada kami agar kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan kami dan memperoleh
tugas-tugas kami dengan baik. Bisa kami berikan sesuai dengan talenta yang ada pada diri kami masing-masing, sehingga kami bisa berkarya untuk masa depan kami semua. Begitu juga Tuhan, kami juga menyerahkan adik-adik sekolah minggu seluruhnya, biarlah Engkau memberikan damai sejahtera dan bisa menghargai sesama dan menghargai orang lain. Tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Berkati juga pendidikan adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, walau dalam situasi pandemi saat sekarang ini Tuhan, masih belajar yang sebagian online dan sebagian tatap muka. Engkaulah yang memberikan kemampuan, kecerdasan kepada adik-adik sekolah minggu kami semuanya, biar mereka juga bisa mempergunakan seluruh kegiatan dan fasilitas yang dicukupkan oleh orang tuanya dan dicukupkan oleh Tuhan kepada mereka dengan baik. Ya, terima kasih juga Tuhan. Engkau telah memberkati orang tua kami juga, tambahkan rezeki sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Ampuni dosa-dosa kami yang kami perbuat Tuhan sepanjang hari. Kami serahkan seluruh kegiatan kami, kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik, sambung di. Dia itu pemen. Ya. Adik-adik sekolah minggu, doma itangar hita hatani nebata, tonari patupu hita magalangan ta, andoding mahita mbani, doding ni rohani aima doding ni galangan. Silakan Bang Sen. Kon hamba di balas minggu terima kasih lobe ai pasu gue itu mang jaloni taale tong ingat mahita dan umpan adung kata rosi goduka pasu itu ai hidup ni silang nagabe kalatan say dihat mahita bali tolong ni Tuhanin ale pasahan na pantun indo nagabe kalangan tang palaho na talupso na'y pangabag si pujian kolum na ondos indo galangan na mahalkan leal mabuan hitain bay Tuhan na'y batata on magalangan nabi ondos na bahamu rap apa
kata Rosigo luta pasu-pasu itu Hai hidup ni umur lido mano gustita Hai hayu parsilang magabe galangan Sai dinat mahita Bali tolong ni Tuhanin ale Pasahan na pantun Indo nagabe galangan Pawaho na talukso na'y pangabag si pujian Olu na ondos Indo galangan na mahal Leal mabuan hitain bay Tuhan na'y bakata Oh ma galangan nabi Ondos na Oke, sebelum ditutup oleh Mem Ibet, nah untuk pengumuman hari ini, adik-adik sekolah minggu mohon disimak dan juga diingat. Yang pertama, persembahan sekolah minggu masih tetap sama dilaksanakan melalui pengiriman dari link bank Maka Dharma atau OVO dan juga bisa disetor ke kakak abang guru sekolah minggu. Yang terakhir adalah mau nggak kabar yang terakhir ini seperti apa? Ada yang mau tahu? Jawab Bang Diki. Adik-adik sekolah minggu. Shalom. Shalom Bang. Shalom. Iya. Jadi adik-adik sekolah minggu mohon disimak dan diingat dan juga diberitahukan kepada teman-teman ya. Mulai minggu depan, ibadah sekolah minggu dilaksanakan secara tatap muka. Ya, ibadah sekolah minggu dilakukan secara tatap muka, namun perlu diperhatikan adik-adik sekolah minggu, ya, adik-adik sekolah minggu harus sudah divaksin, minimal vaksin yang pertama. Itu ketentuan yang pertama adik-adik sekolah minggu ya, karena kita minggu depan sudah bisa melakukan tatap muka. Yang kedua adalah untuk mengikuti ibadah sekolah minggu harus mendaftar dulu yang ada di grup WA sekolah minggu. Karena kapasitas ibadah sekolah minggu itu maksimal ataupun paling banyak 30 orang. Jadi di semua sektor yang ada di GKPS kilometer 7 harus mendaftar dulu ke grup WA sekolah minggu. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga adalah sebelum masuk ke ibadah sekolah minggu, adik-adik perlu dilihat nanti di minggu depan ketika kakak abang guru sekolah minggunya memberikan nomor duduk harus sesuai dengan nomor duduk yang telah disediakan. Tetap memakai masker dan juga terlebih dahulu mencuci tangan itu nanti di tempat parkir yang sudah disediakan oleh tim Satgas COVID GKPS kilometer 7. Sudah? Abang ulangi sekali lagi. Sekolah minggu dilaksanakan bukan lagi secara online, namun secara tatap muka. Masuk itu jam berapa ya Bang Diki? Masih tetap jam 10 pagi. Kalau ada perubahan nanti diinfokan di grup WA sekolah minggu. Masuk ibadah sekolah minggu jam 10 pagi, namun diperhatikan adik-adik, harus adik-adik memiliki sertifikat vaksin yang pertama. Ya, dan ketentuan selanjutnya adalah adik-adik sekolah minggu diperbolehkan masuk ibadah sekolah minggu di atas umur 6 tahun. Di bawah 6 tahun belum diizinkan untuk ibadah sekolah minggu.
Sudah. Lalu berikutnya adalah adik-adik sekolah minggu nanti diarahkan oleh kakak abang guru sekolah minggu sebelum masuk ke ruang ibadah untuk mencuci tangan, memakai masker, dan juga melihat nomor duduk yang telah disediakan oleh kakak abang sekolah minggu. Dan nanti pulang diarahkan oleh kakak abang guru sekolah minggu juga. Diberitahukan ya adik-adik kepada teman-teman sekolah minggu yang ada di sektornya masing-masing. Ada yang perlu ditanya adik-adik sekolah minggu seputar pengumuman hari ini? Abang persilahkan. Jangan dong, B. Cuma. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu Domai Talaman Siam, tugas-tugas kembali guru-guru sekolah minggu. Jadi tutup hitama kebaktianta na Ibu Banhoni Mem Ibet. Silakan Mem. Silakan Mem Ibet. Mikrofonnya Mem. Mem, mikrofonnya Mem. Enggak, belum dengar Mem, belum dengar Mem. Jadi Mem. Udah dengar? Sudah Mem, sudah Mem. Oke Mem. Nah, kami undang semuanya untuk berdiri. Biar doa penutup kita. Oke. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita sama-sama menyanyikan terima kasih Tuhan, sama-sama. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
Kau beri bab hari ini, Tuhan adakan cukup bagiku. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom, Mem. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sampai jumpa Shalom di minggu semuanya, depan adik-adik sekolah di minggu. gereja. Sampai jumpa Untuk minggu sekolah minggu. depan. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye.